Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan yaitu dengan tema analisis strategis exit atau TI, SWOT, IFAS, dan EVAS. Berdasarkan studi kasus dari PT Slamet Sempurna Tbk. Pada analisis ini, kita mengevaluasi strategi STI untuk PT Slamet Sempurna Tbk menggunakan alat analisis seperti SWOT, IFAS, dan EVAS, serta menyimpulkan posisi perusahaan dari rekomendasi strateginya. Tujuan akhirnya adalah memberikan gambaran arah pengembangan teknologi yang selaras dengan strategi bisnis. Analisis internal atau IFAS. Pada bagian ini, perusahaan dinilai berdasarkan kekuatan, strength, dan kelemahan yaitu weakness. Hasil akhirnya menunjukkan skor 3,80 yang berarti perusahaan memiliki posisi internal yang kuat. Kekuatan utama yaitu jaringan ekspor yang sangat luas, lebih dari 100 negara. Ini memberikan keunggulan distribusi global dan menjamin permintaan stabil. Lalu brand yang mapan seperti Sakura atau ADR serta sejumlah sertifikasi internasional yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen global. Lalu selanjutnya portofolio produk besar lebih dari 7.000 SKU dan ERP SAP telah terintegrasi, mendukung efisiensi operasional dan variasi produk yang luas. Kelemahan utamanya ketergantungan terhadap pasar ekspor, yaitu seperti sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar. Lalu yang kedua ada ancaman disrupsi EV di mana kendaraan listrik membutuhkan lebih sedikit filter konvensional. Lalu ada analisis eksternal ya, atau EVAS. Menilai faktor luar berupa peluang dan ancaman. Skor EVAS yaitu ada 3,85. Ini menunjukkan lingkungan eksternal sangat mendukung perusahaan. Peluang pertumbuhan pasar EV yang membutuhkan komponen besar seperti sistem pendingin baterai, lalu insentif pemerintah untuk industri otomotif dan digitalisasi, lalu selanjutnya ada e-commerce dan aftermarket yang terus berkembang. Lalu ada juga industri 4.0 membuka peluang efisiensi yang lebih besar. Ancamannya seperti migrasi EV mengurangi permintaan filter tradisional, kompetensi produk murah dari China dan Thailand, lalu tarif dagang dan ketidakstabilan ekonomi global. Yang pertama itu koordinasi itu atau dan prioritasnya kita posisi kuadran down and plus atau menunjukkan dan perkembangan aplikasi dari maupun transparansi pasar strategi bisnis SOHT atau strategi yang pertama SO berarti juga agresif gunakan kekuatan untuk keluar apa yang merupakan kegiatan ekspor untuk yaitu pembelian baterai. Yang kedua, integrasi SAP dengan program untuk pasar aftermarket. Yang ketiga, adopsi ekspor untuk ST atau dan juga di intensification itu gunakan kota dan ancaman. Pertama, gunakan aturan simplifikasi pemasok untuk atasi situasi bahan baku dan poin ketiga fokus ke pasar target dan dagang. Yang ketiga yaitu strategi WO dan WT atau opportunity dan WO dan strategi juga terlalu karena atas pendapatan dan
Udah pernah itu yang di platform itu. Selanjutnya ada Wikipedia ini. analisis strategis SITI. Jadi posisi strategis SITI itu growth oriented strategi, transformasi digital agresif. Tujuan utamanya itu menyelaraskan atau align IT untuk dukung ekspansi EV. Yang kedua, menggunakan SAP sebagai backbone dan mengejar IoT atau AI. Yang ketiga, fokus utamanya itu bukan sekedar pendukung, tetapi enabler pertumbuhan bisnis baru. Selanjutnya, rencana aksi SITI itu agresif dan transformasi. Strategi SO, aggressive growth, supply chain, integrasi SAP plus IoT itu real-time tracking. R&D-nya, adopsi AI machine learning untuk desain EV. Salesnya itu platform digital aftermarket terintegrasi. Terus strategi WO-nya, weakness opportunity, yaitu transformation. Itu inovasinya yaitu implementasi PLM atau Product Lifecycle MGMT untuk EV. Pengadaannya ada procurement AI untuk cari vendor alternatif. Ketiga SDM, training VR atau AR untuk adaptasi teknologi baru. Baik, selanjutnya ada rencana aksi SI atau TI, Defensive and Survival. Strategi ST, Defensive Tech, kompetisi. BI Tools untuk analisis harga kompetitor, risiko, ERP, plus supply chain analytic untuk prediksi kurs, regulasi, IoT sensor untuk monitoring limbah otomatis. Lalu ada strategi WT, efisiensi, Mass Manufacturing Execution System, keamanan, KMS Cybersecurity, ketat lindungi data, dan infrastruktur hybrid cloud untuk fleksibilitas biaya. Yang terakhir ada Kesimpulan dan roadmap-nya, visi SI atau TI mendukung transformasi digital SMSM menuju manufaktur otomotif berkelanjutan, efisien, dan berorientasi EV. 4 prioritas implementasi. 1. Integrasi ESP dengan IoT dan AI. 2. Pengembangan platform, CRM, dan e-commerce. 3. Adopsi data analitik dan PLM. 4. Program Digital Capability, SDM. Mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan untuk Siti Indonesia untuk bertanya. Saya Siti Nisa dari kelompok 2 mau bertanya. Dalam analisis SWOT kelompok Anda kan disebutin bahwa inovasi komponen EV masih tertinggal. Menurut kelompok Anda, apa yang menjadi penyebab utama inovasi EV ini masih lambat dibanding kebutuhan pasar? Ya, gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Saudari Siti Indonesia. Saya tapung dulu. Mungkin lanjut ke Anissa Nur Hanifah, silakan. Baik, saya Nisa Nur Hanifah, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya terkait posisi strategi SITI yang berada pada kategori growth oriented strategi atau strategi
itu mendukung kebutuhan perusahaan, apakah mendukung kebutuhan perusahaan untuk melakukan transformasi menuju sih? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin akan langsung dijawab oleh rekan-rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Isau, yang dimana pertanyaan saya disebutkan bahwa inovasi komponen EV masih tertinggal. Menurut kelompok saya, apa yang menjadi penyebab utama inovasi EV masih lambat dibandingkan kebutuhan pasar, yaitu pertama ada keterbatasan teknologi. Meskipun teknologi EV sudah berkembang, masih ada beberapa komponen yang belum mencapai tingkat efisiensi dan kinerja yang diinginkan, seperti baterai dan motor listrik. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi itu komponen EV masih relatif tinggi, sehingga membuat harga jual EV menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Yang ketiga ada keterampilan dan sumber daya. Di industri EV masih dalam tahap perkembangan, sehingga masih ada kekurangan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan inovasi komponen EV. Yang keempat ada regulasi dan standar. Regulasi dan standar ini untuk EV masih dalam proses pengembangan, sehingga dapat mempengaruhi kecepatan inovasi komponen EV. Seperti itu, Isau. Jelas, Kak. Makasih. Sudah, terima kasih.